semua, selamat datang di channel YouTube aku, Alivia Kila. Pada kesempatan kali ini aku mau memberikan materi-materi sedikit tentang yang sudah aku pelajari nih, yaitu sosiolinguistik bahasa Arab dan penerjemahan. Nah, kalian semua udah pernah belajar belum sih tentang sosiolinguistik dan penerjemahan? Nah, kalau belum, yuk kita simak video berikut ini. Oke, yang pertama ada sosiolinguistik bahasa Arab, atau kita mulai dari sosiolinguistik dulu deh. Nah, sosiolinguistik itu apa sih? Jadi, sosiolinguistik itu merupakan gabungan antara sosiologi dan linguistik. Nah, sosiologi ini merupakan ilmu kajian tentang manusia di dalam masyarakat, sedangkan linguistik itu merupakan ilmu tentang bahasa. Jadi dapat dikatakan sosiolinguistik ini membahas tentang bagaimana sih interaksi kita, komunikasi kita di dalam masyarakat itu. Nah, kurang lebih kita akan membahas nih materi-materi yang berkaitan dengan interaksi, komunikasi, dan bahasa yang ada di dalam masyarakat. Nah, cakupan sosiolinguistik itu ada yang namanya dialektologi, lalu ada retorika, dan yang terakhir itu ada sosiolinguistik mikro dan sosiolinguistik makro. Kita mulai dari dialektologi dulu. Nah, apa sih dialektologi itu? Dialektologi itu merupakan logat atau dialek. Seperti misalkan kayak kekhasan seseorang dalam berbicara. Misalkan ada yang dialeknya tuh atau logatnya tuh menggunakan logat Jawa atau logat Sunda, logat Betawi, seperti itu. Pasti teman-teman semua juga punya kan teman-teman yang memang punya kekhasan sendiri gitu dalam berbicara. Nah, itu merupakan dialektologi. Nah, lalu lanjut ke yang kedua, yaitu retorika, atau sebutannya itu persuasif atau seperti ajakan gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga ini merupakan sosiolinguistik mikro dan sosiolinguistik makro. Dari namanya aja sudah terdengar bisa dibandingkan ya, teman-teman. Kalau mikro itu berarti lebih kecil dibanding makro, kalau makro itu lebih besar. Nah, maksudnya adalah berarti interaksi dalam sosiolinguistik mikro itu merupakan interaksi dengan cakupan yang lebih kecil, sedangkan kalau sosiolinguistik makro cakupan interaksinya tuh jauh lebih besar. Misalkan kalau sosiolinguistik mikro seperti antar orang, kayak saya sama teman saya misalkan kayak gitu. Seperti contohnya saya dan teman saya. Nah, berarti dalam sosiolinguistik ini mikro itu interaksinya atau komunikasinya kepada lingkungan yang lebih kecil. Sedangkan kalau makro itu cakupannya lebih luas atau ke dalam kelompok yang lebih besar gitu. Seperti contohnya kalau sosiolinguistik mikro itu kayak saya sama teman atau sama ibu, sama adik, seperti itu, antar orang. Tapi kalau sosiolinguistik makro itu berarti cakupannya lebih luas, seperti per kelompok gitu. Sosiolinguistik makro itu cakupannya kan lebih luas, jadi dia perbedaannya itu antara bahasa dalam masyarakat yang satu dengan yang lainnya, atau kelompok yang satu dengan yang lainnya. Nah, sosiolinguistik ini juga ada faktor-faktor pendukungnya loh. Yang pertama itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu seperti keadaan jasmaninya, fisik, terus batin seseorang, psikologi seseorang, terus ada bakat dan minatnya, kematangan dia dalam belajar. Terus kalau sosiolinguistik yang mencakup faktor eksternal itu ada dari keluarga, terus dari masyarakat, dari lingkungan sekolahnya, seperti itu. Kan biasanya kalau misalkan kita pernah nih membandingkan gitu ya, teman-teman kayak misalkan punya teman yang dia ini dari sekolah elit, sedangkan kita bukan dari sekolah elit, itu kan bahasanya berbeda ya. Kalau dari sekolah elit itu dia menggunakan bahasa yang lebih lebih gaul, terus menggunakan bahasa Inggris biasanya. Sedangkan kalau yang bukan dari sekolah elit itu menggunakan bahasa sehari-hari aja, kayak bahasa yang lebih ke daerah gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya ke topik kajiannya, yaitu ada ragam bahasa dan ada alih kode serta ada campur kode. Nah, dari ketiga ini yang bisa kita tangkap tuh apa sih ragam bahasa itu? Yang pertama, ragam bahasa itu ragam atau yang berarti bervariasi dalam menggunakan bahasa. Nah, alih kode itu merupakan mengalihkan satu bahasa ke bahasa yang lain, sedangkan campur kode itu mencampurkan dua bahasa dalam pengucapannya. Baik teman-teman, setelah ini saya akan memberikan contoh sosiolinguistik dalam bahasa Arab. Mohon disimak ya.
Nah, oke teman-teman semua, di sini ada contoh kalimat sosiolinguistik dari bahasa Arab. Yang sebelah kanan itu ada fusha dan yang sebelah kiri itu ada amiyah. Fusha ini merupakan bahasa Arab formal, sedangkan amiyah itu bahasa Arab yang informal. Pada arti apa kabar dalam bahasa Arab fusha, yaitu kaifa haluk, sedangkan amiyah amil Nah, di sini fusha ini merupakan bahasa yang lebih formal atau lebih kaku ketimbang bahasa amiyah yang merupakan bahasa sehari-hari atau bahasanya lebih informal. Dan contoh yang kedua yaitu kam umuruki, atau amiyahnya adalah inda kam sana, atau artinya berapa umurmu. Nah, jadi bahasa amiyah dan bahasa fusha ini seperti bahasa baku Indonesia dan bahasa sehari-hari gitu. Nah, bahasa fusha ini bahasanya lebih kaku dibanding bahasa amiyah. Bahasa amiyah ini merupakan bahasa yang lebih informal, lebih sehari-hari dipakai, tidak kaku seperti bahasa fusha. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang penerjemahan. Penerjemahan ini diserap dari kata bahasa Arab, yaitu terjemah, yang berarti mengalihkan atau memindahkan. Dalam penerjemahan ini bukan hanya mengalihkan bahasa saja, tetapi pesannya juga harus sesuai dengan apa yang dimaksud dengan konteks dari bahasa tersebut. Berikut ini saya akan memberikan syarat dan langkah penerjemahan yang baik itu bagaimana sih? Kalian simak videonya ya. Oke, teman-teman, di sini ada syarat penerjemahan menurut Anton M. Mulyono. Yang pertama, menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran. Yang kedua, menguasai bidang yang diterjemahkan. Dan yang terakhir adalah meyakini terjemahan bukanlah sekedar kiat. Jadi, teman-teman, dalam menerjemahkan itu sudah pasti kita harus menguasai bahasa sumber dan bahasa sasarannya. Tetapi juga perlu diingatkan bahwa dalam menerjemahkan itu bukanlah hanya mengalihkan atau memindahkan bahasa yang satu ke bahasa yang lain saja, tetapi juga harus menguasai konteks dan pesannya ke dalam bahasa yang akan diterjemahkan. Konteks dan pesan itu harus sesuai, tidak boleh kurang tepat. Karena jika salah menerjemahkan, maka penerjemahan itu bisa saja tidak berhasil karena pesan dan konteksnya tidak sesuai. Selain syarat, ada juga langkah dalam menerjemahkan. Yang pertama ada pendalaman, yaitu kita harus menelaah bahan yang akan diterjemahkan. Yang kedua penganalisisan, yaitu menguasai satuan-satuan kalimat dan unsur-unsur bagian dalam teks yang akan diterjemahkan. Yang ketiga ada pemahaman. Pemahaman ini berarti kita harus memahami isi dan bentuk dari bahasa sumber. Yang keempat ada pendiksian, yaitu terdapat istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam bahasa sasaran. Yang kelima ada pengolahan, yaitu menyusun komponen-komponen maknanya. Dan yang keenam ada pengecekan, yaitu kita memeriksa nih kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi dalam penulisan kata, dalam tanda baca, dalam struktur kalimat. Dan yang terakhir itu ada pendiskusian, yaitu kita mendiskusikan hasil terjemahannya, apakah terjemahan ini sudah akurat atau belum. Penerjemahan itu juga ada unsur-unsur linguistiknya nih teman-teman. Jadi ada makna morfologis, makna sintaksis, makna kamus, dan makna retoris. Makna morfologis itu merupakan makna sorof, dan makna sintaksis itu makna nahu, dan kamus itu merupakan kosakata, sedangkan retoris itu seperti majas atau metafora. Ada pula unsur non-linguistiknya, yaitu latar belakang, konteks, dan konotasi. Konteks itu merupakan situasi, sedangkan konotasi itu merupakan aspek emosional. Nah, dalam penerjemahan ini ada 3 aspek penting dalam penerjemahan, yaitu keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan. Keakuratan itu berarti menghindari kesalahan, baik dari artinya maupun dari segi konteksnya. Sedangkan keberterimaan itu berarti apakah terjemahan tersebut dapat diterima oleh pembaca. Dan yang terakhir yaitu keterbacaan, apakah teks tersebut mudah dipahami oleh pembaca atau tidak. Oke, yang terakhir, penerjemahan itu terbagi menjadi 2. Ada interpreter dan translator. Kalau interpreter itu artinya penerjemahan langsung, jadi penerjemahannya dilakukan secara lisan.
Sedangkan kalau translator itu penerjemahan teks atau tulis. Baik, sekian dari materi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.